Hai, halo semuanya, semangat pagi, semangat terus kayak pagi hari. Ketemu lagi dengan saya Sri Rezeki. Nah, terima kasih sudah stay tune sampai dengan saat ini kita memasuki sesi ke-6 di Mentoring Indonesia Virtual Career Conference. Yeay, di sore hari ini kita akan membawakan satu topik yang luar biasa keren, yaitu leadership skill for the workplace of tomorrow. Nah, tentunya topik ini sangat-sangat related sekali dengan kita yang sudah ada di dunia kerja dan buat kita yang akan memasuki dunia kerja. Nah, kira-kira leadership skill itu apa sih? Untuk mengupas itu, kita sudah membicarakan satu speaker yang juga sudah sangat profesional di bidangnya, yaitu Bapak Ulun Nuha. Bapak Ulun Nuha ini adalah saat ini menjalani role sebagai sales director di Tupperware Indonesia. Nah, siapa yang di rumahnya belum ada Tupperware? Ingat Pak Ulun, gitu. Nah, untuk itu Pak Ulun, selamat datang di Mentoring Indonesia, Pak Ulun. Wilujeng Sumping, Sugeng Ram. Selamat datang ini. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Mbak Sri dan semua teman-teman mentoring luar biasa. Weekend bersama para millennials, serasa saya kembali ke 20 tahun yang lalu ya. Iya, muda sekali ya. Sekarang pun Pak Ulun masih kelihatan muda kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat apa nih saya? Ya, Pak Ulun kayaknya sudah banyak sekali yang nggak sabar untuk mengetahui daging-daging dari sebuah leadership skill. Untuk itu, biar nggak lama-lama, stage is yours. Monggo. Oke. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali ya berakhir pekan bersama Anda semuanya. Millennials yang tentu juga menjadi next future leader, bukan hanya di tempat Anda bekerja saat ini, tapi tentu saja untuk bangsa dan negara kita. Maka sebuah kehormatan saya bisa bergabung bersama Anda semuanya, our next future leader, dan tentu kita akan ngobrolin ya, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Mbak Sri tadi, apa itu leadership. Yang jelas, ini adalah sesuatu yang biasa kita sering dengar, ya pasti Anda sering mendengarkan kalimat leadership ini. Yang jelas, ini juga pasti Anda alami setiap hari, as a leader, sebagai seorang pemimpin ya dalam bentuk dan dalam komunitas apapun, maupun Anda sebagai seorang followers atau orang yang mengikuti leaders Anda. Tapi tentu sebagaimana sebuah ilmu, sebagaimana sebuah skill, ini sesuatu yang bisa kita pelajari, bukan rocket science, bukan sesuatu yang sangat sulit ya. Anda nggak perlu ikut bimbingan tes untuk mengikuti program pendidikan leadership ya. Ini mostly adalah sebuah skill dan sebuah art ya, sebuah seni, sehingga penting sekali untuk bisa dipraktekkan. Ya, Anda punya kesempatan yang baik untuk bisa mempraktekkan apa yang akan kita diskusikan hari ini di dalam lingkungan kerja Anda atau dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yuk, kita mulai dari slide pertama. Ini kebetulan slide-nya dioperate oleh host kita. Ya, saya memberi judul diskusi kita hari ini dengan judul Lead Effectively or Die. Ya, kenapa saya langsung masuk ke kalimat lead effectively? Karena pada dasarnya kita semua adalah pemimpin, baik dalam pemimpin formal maupun informal, baik dalam komunitas kecil maupun komunitas besar. Baik disadari atau tidak disadari, Anda semua, kita semua adalah pemimpin. Yang membedakan kita menjadi seorang pemimpin besar atau kecil, yang membedakan kita menjadi pemimpin yang terus berkembang, leadership kita, kemampuan leadership kita, atau segini-segini aja, ya, yang membuat Anda menjadi seorang great leader, ya, atau pemimpin yang biasa-biasa saja kemudian hilang di telan angin, ya, adalah seberapa efektif Anda memimpin kelompok Anda dan organisasi Anda. Kalau Anda tidak bisa memimpin kelompok Anda, organisasi Anda, atau apapun di lingkungan Anda, di mana Anda menjadi pemimpin, maka Anda akan mati dalam pengertian leadership Anda tidak akan bisa berjalan, tidak bisa berkembang,
dan tentu saja goals atau tujuan kelompok Anda tidak bisa akan tercapai. Ya. Oke, next. Yes. Next ini apakah ya oke, kita mulai dari apa itu leadership. Ya, banyak sekali pengertian leadership. Ya, tidak terlalu penting pengertian leadership. Yang penting kita punya kerangka berpikir ya tentang leadership. Jadi nggak perlu dihafalin, nggak perlu dicatat ya. Yang penting kita memahami bahwa leadership adalah, ini salah satu pengertian yang saya ambil dari Dwight Eisenhower ya. Leadership itu adalah sebuah seni ya. Leadership itu bukan sebuah SOP yang harus Anda jalankan dari A sampai Z secara kaku ya. Leadership adalah seni karena seni itu bisa sangat fleksibel ya. Seni untuk apa? Untuk menggerakkan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Ideally, tujuan ini adalah tujuan bersama, di mana orang yang mengikuti proses leadership ini, mengikuti sebagai follower atau bekerja dalam sebuah tim yang Anda pimpin, ya, itu bisa mencapai atau berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Dan kalau tujuan bersama itu tercapai, otomatis tujuan pribadinya juga akan tercapai. Maka sering orang menerjemahkan tim sebagai together everyone achieve more. Kalau tujuan kelompoknya tercapai, maka tujuan pribadinya ideally harus tercapai. Nggak boleh ada yang perusahaannya achieve target, ya pesta-pesta begitu. Ternyata ada orang-orang yang nggak bisa tercapai personal goal-nya. Ada yang salah di sini, ya ada yang salah. Jadi makanya idealnya adalah tujuan personal kita tercapai, tujuan organisasi tercapai. Atau kalau dibalik, dengan tercapainya tujuan organisasi, maka tercapai pula tujuan personal kita sebagai bagian dari organisasi. Ayo, jadi di poin ini yang kita catat adalah bahwa leadership is an art, ya, sebuah seni. Kita tahu sendiri kan seni kan nggak ada pakem yang harus benar-benar letterlek, harus betul-betul verbatim, harus betul-betul plek ketiplek, harus seperti itu. Tidak, ya. Maka nanti kita akan belajar bagaimana kita memainkan seni ini ya di dalam rangka untuk mencapai tujuan kita, menggerakkan orang lain agar tujuan organisasi dan tujuan personal kita tercapai. Gitu ya. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, dalam menjalankan proses leadership ini, kenapa leadership ini selalu relevan? Ya, selalu penting. Mau sampai kapanpun, dimanapun, dalam kelompok apapun, di belahan bumi manapun, leadership itu selalu penting. Dan leadership itu selalu makes a difference. Leadership lah yang membuat perbedaan. Baik perbedaan dari sisi kualitas kerja, baik perbedaan dari sisi motivasi tim, dan tentu saja nanti tercapainya tujuan kita. Ya, sangat tergantung dengan leadership. Ya, jadi ibarat seperti kita melihat misalnya Real Madrid atau Manchester United atau misalnya Juventus yang bertabur bintang, ya, mereka tidak akan bisa menang tanpa leadership yang kuat meskipun di dalamnya ada mega bintang yang mereka bayar mahal. Nah, itulah yang kurang lebih juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari di organisasi manapun. Ada orang hebat, tetapi kalau tidak ada leadership yang kuat di situ, maka organisasi tidak berjalan efektif dan tidak mudah untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa selalu relevan? Kenapa selalu penting? Karena kita fitrahnya sebagai manusia tidak pernah bisa sukses sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain, ya, pada prinsipnya, pada hakikatnya, pada prakteknya, kita tidak bisa berjalan sendirian. You'll never walk alone, kata orang Liverpool. Ya, Anda harus bergandengan tangan, Anda harus bekerja sama, Anda harus bersama-sama bekerja dengan anggota tim Anda, dengan orang lain, ya, agar tujuan organisasi dan tujuan personal Anda tercapai. Anda nggak pernah bisa meraih sukses sendirian. Seorang jagoan main sepak bola seperti Cristiano Ronaldo tetap membutuhkan 10 pemain lainnya dalam timnya. Itu filosofi hidup kita. Ya.
Dan untuk bisa mengaransemen, untuk bisa membuat harmonis ya kekuatan organisasi, itulah butuh kekuatan leadership. Nah, next. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih inti dari leadership itu. Karena leadership adalah persoalan menggerakkan orang, maka yang paling penting adalah seberapa efektif kita menggerakkan orang, memberikan direction kepada orang, memberikan perintah orang. Ya, perintah itu salah satu bagian dari seni menggerakkan. Ya, tentu dalam seni menggerakkan itu bentuknya not necessarily perintah. Ya, Mbak Sri ketika meminta saya untuk segera masuk dalam acara kita hari ini, itu tidak serta-merta memerintahkan Pak Ulun masuk segera, tidak. Tapi dengan menelpon dan mengatakan, Pak, ini peserta sesi sebelumnya sudah hampir selesai. Itu artinya sebenarnya memerintahkan untuk segera bergabung. Ini seninya Mbak Sri untuk menggerakkan saya, ya, sehingga saya dalam bahasa Jawanya kepuntal-puntal karena digerakkan oleh Mbak Sri. Nah, jadi seberapa kuat, seberapa berkualitas leadership kita itu menggambarkan seberapa efektif atau bisa tergambarkan, ya, atau bisa menjadi indikasi, ya, bisa menjadi indikator, ya, seberapa efektif kita memerintahkan orang atau menggerakkan orang. Nah, jadi kalau mau dilihat, oh ini pemimpin yang berkualitas, ya dilihat aja apakah dia efektif menggerakkan orang atau tidak. Ya. Sebaliknya, kalau dia ternyata organisasi atau timnya dalam organisasi dia itu nggak bisa bergerak dengan leadership dia, berarti leadershipnya less quality. Ya. Nah, makanya kita perlu belajar ini bagaimana sih seninya menggerakkan orang, begitu nggak? Ya, karena effectiveness is the key. Ya, kuat dan tidaknya leadership kita, berkualitas tidaknya leadership kita itu bisa dilihat dari seberapa kita efektif menggerakkan orang lain. Ya, oke, next. Oke, nah ini sekarang kita memasuki topik yang kita bicarakan hari ini. Kita akan berbicara tentang leadership of tomorrow. Ya, hari ini, besok, dan yang lalu tentu membutuhkan profil leadership yang berbeda sekali. Ya. Tidak, karena ini sebuah seni, tidak ada pakem, ya, tidak ada bentuk yang akan selalu relevan sepanjang zaman. Leadership-nya relevan, tetapi model leadership-nya itu tidak ada yang terus-menerus akan selalu relevan seperti itu. Bahkan pada saat yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, perusahaan yang sama, tapi tim Anda berbeda, itu model leadership Anda harus disesuaikan dengan kondisi tim Anda. Anda punya tim 10 orang, ya, barangkali 10 orang tim Anda ini itu memiliki personality, memiliki profile yang berbeda-beda. Because everybody is unique, ya. Maka dari itu ada yang disebut dengan istilah sangat populer namanya situational leadership, ya. Nah, ini sebenarnya background dari situational leadership. Backgroundnya adalah situational leadership, ya. Ini memberikan semacam inspirasi kepada kita. Coba kita lihat, ya, saat ini. Pada waktu yang sama tahun 2021, ya, dalam organisasi yang sama, misalnya kita berbicara negara kita, tapi dengan fokus pekerjaan yang berbeda, membutuhkan tipe leadership yang berbeda. Kalau Anda di Satgas COVID Republik Indonesia, Anda sedang berperang melawan virus, ya, Anda seperti orang yang harus memanggul senjata melawan musuh yang tidak nampak, Anda membutuhkan profil leadership seorang militer. Maka ketua Satgas selalu dari militer. Ya, jadi kalau Anda itu misalnya dalam kondisi yang tidak bisa mempunyai profil, ya, seperti militer yang memerintahkan, yang direktif, yang sangat tegas, yang sangat instruktif, ya, Anda tidak cocok dalam tugas-tugas Satgas COVID, ya. Tapi pada saat yang sama, misalnya Anda harus memimpin departemen lain atau satuan tugas khusus lain yang membutuhkan profil seorang leader yang
open-minded dan demokratis. Ya, maka meskipun waktunya sama, meskipun ini arasnya yaitu aras kepemerintahan itu sama, tapi profil leadership-nya itu berbeda. Ya, tadi saya gambarkan bahkan ya, jangankan dalam tema besar negara ini ya, dalam satu perusahaan, dalam satu departemen, dalam waktu yang sama Anda punya 10 orang, bisa jadi Anda harus pintar-pintar memainkan leadership profile Anda, leadership style Anda sesuai dengan kondisi tim Anda masing-masing. Nah, hari ini kita sedang belajar tentang leadership yang akan kita jalankan hari ini dan yang akan datang. Bagaimana situasi demografi orang-orang yang bekerja atau para profesional hari ini dan masa yang akan datang. Hari ini saja angkatan kerja itu sudah didominasi oleh anak-anak milenial seperti Anda yang lahir tahun 80 ke atas. Ya. Jadi kalau lahirnya di bawah tahun 80 seperti saya ini sudah memasuki usia senja dalam dunia profesional, ya. Tapi tim kita rata-rata itu lahir tahun 80 ke bawah, ya, sampai tahun 90 sampai tahun awal sebelum tahun 2000. Ya, itulah anak-anak milenial seperti Anda dan itulah fakta. Nah, kalau kita berbicara leadership hari ini, maka Anda harus mengetahui siapa mereka, siapa milenial, siapa orang yang akan saya pimpin hari ini, bagaimana tipikalnya. Maka saya sebut understanding who, siapa orang-orang yang kita pimpin hari ini. Ya, mereka adalah orang yang fastest growing segment. Mereka itu kelompok yang setiap saat itu tumbuh, ya, dan tumbuhnya paling kencang dibandingkan kelompok atau segmen yang lain. Anda semua sebagai anak milenial, ya, dan semua angkatan kerja, mayoritas angkatan kerja sekarang itu adalah anak-anak yang tech savvy, ya, apalagi kalau bicara dengan soal digital, ya, sangat antusias. Nah, jadi kalau ada orang yang beli handphone kok malas ngoprek seperti saya, nah itu gampang dibedakan, berarti bukan anak milenial tapi anak kolonial, gitu ya. Jadi fasilitas handphonenya banyak, yang dipakai tetap aja WA, YouTube, paling-paling Facebook, Instagram aja punya akunnya tapi nggak pernah aktif. Ya, itulah saya. Jadi ketahuan bukan anak milenial. Ya, anak milenial itu selalu tech savvy. Ya. Kemudian ini yang menarik. Mereka itu dikategorikan sebagai me generation, artinya orang-orang yang confidence, ya, orang-orang yang kalau dalam istilah Arab ha'anadha, inilah saya. Nah, ya, orang-orang yang bangga dengan prestasi dirinya sendiri-sendiri, ya, ambisius. Ya. Tetapi pada saat yang sama mereka juga team oriented, ya. Mereka senang sekali pasang foto sendiri. Coba kalau Anda termasuk orang yang hobi selfie, namanya saja selfie, lihat, ya, bahasanya aja selfie, kan, ya. Kemudian setelah selfie kemudian dipajang rame-rame di medsosnya masing-masing. Ayo, siapa yang ngaku? Nah, itulah Anda anak milenial. Nah, tapi pada saat yang sama, kerennya anak milenial, mereka selalu team oriented. Mereka orang yang selalu ingin exist di dalam timnya atau di dalam peers-nya, di dalam kelompoknya. Ya, mereka bukan tipe individualis. Ya. Coba lihat teman-teman itu, kalau mereka bisa jadi punya hubungan yang tidak terlalu dekat dengan orang tua, tetapi mereka nggak mau dilepaskan dari teman-temannya. Nah, itulah anak milenial. Ya, maka dari itu kalau mereka dikasih challenge-nya itu tim, itu dapat banget. Ya, itulah mereka anak-anak milenial. Nah, ini hubungannya dengan challenge nomor 4. Salah satu cirinya adalah mereka selalu achievement oriented. Mereka adalah generasi yang ambisius, yang senang banget kalau dapat challenge, ya. Mereka bukan tipe orang yang akan puas kalau melakukan sesuatu itu saja, ya. Kemudian benefitnya juga itu saja. Nah, kalau mereka ditantang untuk berprestasi, kemudian dikasih challenge, mendapatkan sesuatu, reward sesuatu, mereka akan kejar habis-habisan, ya. Inilah anak-anak yang kita pimpin hari ini. Bukan anak-anak yang dikasih pekerjaan, Anda kerjakan ini, ya, selesai nggak selesai bayaranmu sekian, rewardmu sekian. Ya, bukan. Ya, mereka adalah orang-orang yang
jauh lebih suka dikasih tantangan, dan tentu di balik tantangan itu ada reward and recognition. Ya, money. Semua orang butuh duit, tapi anak milenial itu lebih fanatik dengan duit, apalagi kalau cash, ya, karena mereka butuh beli gadget, ya, mereka butuh jalan-jalan, ya, mereka butuh hal-hal yang sifatnya untuk menikmati hidup. Nah, itu mereka senang sekali. Nah, kemudian yang salah satu hal yang sangat menonjol adalah flexibility, ya. Maka kalau mereka bekerja di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan yang kaku, ya, yang tidak fleksibel, yang tidak result oriented, ya, mereka nggak happy. Ya. Yang masih ngatur misalnya harus pakai dasi, udah nggak laku, ya, udah anak milenial itu nggak suka, ya. Harus setiap hari Senin harus pakai baju putih, lalu upacara bendera itu bakalan ditinggal, ya. Bukan berarti mereka nggak nasionalis, tapi nasionalisme itu nggak diwujudkan dalam bentuk hal-hal seremonial seperti itu. Ya, kemudian kerja dari jam 8 sampai jam 5 nggak boleh keluar dari ruangan, mereka nggak suka. Ya, kemudian karir path yang sangat kaku, ya, mereka nggak suka. Ya, reward recognition yang tidak fantastik dan tidak dinamis, mereka nggak suka. Ya, pokoknya sesuatu yang itu aja, itu mereka akan tinggalkan karena bosan, itu membuat hidup mereka tidak menarik, ya, nggak penuh warna dan nggak menantang. Ya. Mereka butuh satu hal yang lebih fleksibel. Makanya ketika mereka di kantor, ya, kita lihat kantor-kantor zaman sekarang, ya, desainnya itu sudah desain yang sangat fleksibel, yang sangat populis, ya. Kalau zaman dulu saya masuk kantor saya pertama, si sekat-sekat, ya, dan sekat-sekatnya pun kelihatan ini derajatnya, ya. Anak yang eksekutif ini mejanya kecil, umpel-umpelan, banyak orang di situ, ya, ada sekat-sekatnya kecil. Kemudian kalau udah di atasnya lagi manajer, itu biasanya dapat kubikel, ya, senior manajer kubikelnya lebih besar. Jadi masuk kantor itu seperti labirin, karena penuh dengan kotak-kotak, ya. Nanti ruangan director, wah, itu lebih yang paling angker itu, ya. Kalau perlu dipasangin di pintunya gambar gambar bulldog gitu, kepala anjing yang mengerikan gitu. Zaman sekarang nggak ada lagi. Coba Anda sekarang masuk ruang kerja Anda, ya, terbuka, begitu masuk bisa ngelihat siapa-siapa yang ada di kantor itu. Ruangan bos kita itu bukan lagi ruangan yang menyeramkan, ya, interaktif, ya. Bahkan di beberapa kantor-kantor perusahaan-perusahaan teknologi, ya, itu lebih ekstrim desainnya. Itu untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang suka fleksibel, ya. Maka kita sering lihat sekarang eksekutif papan atas pun berangkat ke kantor pakai jeans, ya, pakai polo, ya, pakai cats, ya, apa bahasa zaman sekarang namanya cats, sneakers, ya. Itu sudah biasa, udah nggak model lagi seperti profil profesional zaman dulu. Karena apa? Karena butuh flexibility. Kemudian craves attention, mereka selalu butuh perhatian. Dalam bentuk apa perhatiannya? Dalam bentuk reward recognition, juga dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk feedback, ya, dalam bentuk pengembangan diri. Ya. Mereka bukan tipe orang yang seneng kalau dibiarkan bekerja begitu saja. Ya, mereka butuh feedback, mereka butuh butuh mentoring, butuh coaching, ya. Sekaligus juga butuh reward and recognition. As simple as misalnya email, WA, ya, atau mungkin statement Anda di medsos, ya, atau hal-hal kecil lainnya yang memberikan perhatian kepada mereka. Mereka itu haus sekali dengan perhatian seperti ini. Ya, kalau zaman bapak kita dulu nggak terlalu penting, yang penting nanti bonusnya gede gitu, ya. Gitu-gitu nggak terlalu penting. Ya. Kemudian the last but not least, actually ini banyak banget ini atribut atau ciri-ciri anak-anak milenial yang ada di dunia atau angkatan kerja hari ini. Tapi saya coba ringkas menjadi 7 bagian saja. Ya, ini ada hubungannya dengan flexibility tadi. Ya, positifnya adalah mereka atau Anda semua adalah anak-anak atau orang-orang yang sangat mudah beradaptasi. Pada saat yang sama juga open minded, ya.
Anda bisa beradaptasi karena salah satunya juga open-minded. Ya, itulah mengapa pada saat pandemi misalnya, yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian secara cukup ekstrim dan dramatis, anak-anak milenial lah yang eksis. Ya, ketika terjadi disruption di mana-mana, ketika terjadi revolusi 4.0, siapa yang menang? Anak-anak milenial, karena mereka adalah anak-anak yang gampang sekali beradaptasi. Kelihatan dari handphonenya misalnya. Coba dilihat, anak-anak milenial itu setiap bulan itu yang dilihat ada model apa. Setiap model baru justru mereka semakin tertarik. Ya. Kalau anak kolonial itu ada handphone baru pun yang dicari yang model lama ada apa tidak. Ya, karena malas untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Selain tidak tech savvy, juga karena tidak adaptable atau mudah beradaptasi. Ya. Nah, profil seperti ini tentu membutuhkan leadership style yang berbeda ketika dengan zaman sebelum tahun 2000-an. Ketika angkatan kerja pada saat itu adalah angkatan generasi baby boomers yang mereka membutuhkan kenyamanan, ya, comfort zone, kemudian pengakuan diri, ya, yang makanya ada ruangan-ruangan dan meja pun itu harus dibedakan, ya, yang butuh formalitas maka perlu dasi, baju dimasukkan dan bahkan pakai blazer dan sebagainya. Sangat berbeda generasi baby boomers dengan generasi millennials. Hari ini yang ada di angkatan kerja kita adalah millennial, dan tentu Anda juga harus define what should you do. Apa leadership style Anda? Ya, yuk kita lihat leadership style seperti apa yang harus kita praktekkan agar efektif. Ingat, kunci leadership adalah effectiveness. Ya, kalau Anda tidak bisa menggerakkan orang, maka ini sama saja dengan lack of leadership. Next, kita lihat. Aha, nah ini. Define how. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang leader. Leadership style seperti apa? Yang pertama, Anda harus menjadi seorang connector yang mengkoneksikan kepingan-kepingan puzzle yang dimiliki oleh tim Anda. Tim Anda adalah pribadi-pribadi yang unik. Tim Anda adalah seperti taburan bintang. Tentu ketika masuk menjadi tim Anda, mereka adalah semua adalah para profesional yang berkualitas. Ya, kalau tidak berkualitas tentu tidak masuk dalam tim Anda. Tapi mereka tidak bisa bersinar tanpa sentuhan leadership Anda. Dan yang Anda butuhkan, Anda hanya menjadi atau cukup menjadi tukang jahit, menjadi connector yang menghubungkan antara A, B, antara pemain A, pemain B, antara talent A, talent B, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Anda tahu Jose Mourinho, ya, pelatih sepak bola terkenal yang memberi gelar sendiri The Special One. Dia tidak pernah menjadi pemain sepak bola. Dia hanya sekolah guru sepak bola atau guru olahraga. Dia menjadi penerjemah dari seorang pelatih hebat di Barcelona pada saat itu. Tapi dia pinter sekali menjadi connector. Dia bisa menghubungkan atau meramu keahlian timnya menjadi sebuah kekuatan tim yang sangat dahsyat. Itu yang dibutuhkan untuk memimpin milenial. Karena milenial, anak-anak zaman sekarang, angkatan kerja zaman sekarang adalah anak-anak yang punya potensi sangat tinggi, ya. Mereka ingin di-challenge, mereka ingin diakui, ya. Mereka akan sangat ambisius, ya, dengan kemampuan yang sangat baik dalam bidang teknologi. Maka yang dibutuhkan adalah tukang jahit atau pengumpul kepingan puzzle yang bisa membangun the best talent that you have in your team menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan kuat. Ya, itulah connector. Ya. Yang kedua, Anda harus menjadi seorang challenger. Ya, kasih mereka tantangan. Kasih mereka setiap hari. Mereka ini kan generasi yang memang dibangun untuk menaklukkan tantangan. Anak-anak yang lahir tahun 80 ke atas, ya, tahun 90 ke atas, ya, seperti Anda semuanya, itu kalau saya simply melihat bagaimana mereka dibangun, itu adalah anak-anak yang dibangun dengan game dan gadget. Benar nggak? Ada apa di balik game dan gadget?
isinya adalah tantangan. Makanya anak-anak kolonial kayak saya nggak terlalu suka nge-game. Nge-game itu kan selalu babak pertama berhasil, naik lagi babak kedua. Terus intinya game itu kan sebenarnya itu. Apapun game Anda, mau dari game yang paling basic seperti misalnya game yang paling basic Tetris misalnya. Game yang paling pertama, atau Feeding Frenzy, itu zaman saya main game itu. Kalau game zaman sekarang sudah nggak tahu. Intinya apa itu? Intinya adalah tantangan, bukan? Ya. Mereka paling suka itu diberi tantangan. Ya. Nah, itu terbawa dalam suasana profesional mereka. Mereka adalah orang-orang ambisius yang tidak takut untuk menerima tantangan, bahkan selalu termotivasi. Ya, saya bisa menaklukkan itu. Saya haus, saya lapar, ya. Maka kasih Anda tantangan, lalu Anda berikan reward and recognition di depan. Tidak perlu Anda kasih direction yang terlalu detail, apalagi di monitoring. Mereka paling nggak suka di monitoring. Monitoring itu bahasa pemimpin zaman kolonial. Ya. Kalau ada kalimat, tolong itu salesnya di monitoring. Itu mereka kagak demen. Udah buktikan aja deh. Pasti nggak senang. Ayo coba. Saya percaya kepada Anda, saya kasih tantangan. Average kita 1 miliar, bulan ini kita akan 1,5 miliar. Karena begini, make sense, masuk akal. Kalau Anda akan achieve 1,5 miliar, saya akan kasih ini reward. Berlibur ke Labuan Bajo misalnya. Wah, mereka pasti akan itu siang malam, nggak usah dimonitoring, sudah kerja bisa-bisa. Ya, jadi challenge, ya, keep challenge, selalu beri tantangan. Sebaliknya, hati-hati. Anda akan menjadi pemimpin yang tidak efektif dan membosankan kalau Anda memberikan pekerjaan itu saja. Hati-hati. Banyak orang yang terkaget-kaget, ya, apalagi di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, sebelum tahun 2000-an sudah mapan, which itu zaman dulu adalah generasi baby boomers, gitu. Mereka masih, apalagi HRD-nya juga HRD kolonial, gitu. Aduh, ampun dah. Ya, mereka ya pikirannya hanya orang bekerja itu, bahkan mikirnya semakin mendapatkan comfort zone, mereka akan semakin nyaman. Ya, maka orang itu misalnya dikasih pekerjaan itu saja, dipikirnya malah happy. Buat anak-anak zaman sekarang, no. Ya, they need challenge. Nah, makanya kalau salah satu menekan angka people turnover adalah selalu beri tantangan mereka. Jangan pikir bahwa kalau mereka ada di posisi yang nyaman itu justru nyaman menurut mereka. Ya, makanya banyak orang yang kelihatannya sudah enak. Ya, apapun Anda dapatkan, kenapa Anda tiba-tiba pindah ke perusahaan lain? Nah, big question mark. Jangan-jangan talent ini dibiarkan begitu saja, nggak diberi tantangan-tantangan selanjutnya. Ya, saya tidak ngomong seseorang ini, saya ngomong Fulan bin Fulan. Ya, jadi nanti jangan dihubung-hubungkan dengan talent tertentu. Ya, tapi intinya adalah bahwa hari ini Anda harus selalu memberikan tantangan kepada tim Anda. Yang ketiga, in the meantime, ya, Anda nggak cukup hanya memberikan tantangan aja lalu ditinggal tidur. Ya, Anda harus menjadi seorang coach yang baik untuk mereka. Ingat ya, coach. Ya, kalimat yang dipakai di sini adalah coach. Memang bukan sekedar karena pas pakai C sehingga model ini disebut sebagai model triple C, ya. Tetapi memang makna coach sendiri yang paling tepat untuk menggambarkan kebutuhan mereka. Apa itu coaching? Anda coba deh buka nanti, ya, googling aja, itu banyak banget itu apa pengertian coaching. Coaching itu bukan seorang yang mengajarkan step by step, ya, kamu harus, kalau misalnya pelatih sepak bola itu seorang coach itu bukan seorang yang ini loh cara menendang bola, ambil bolanya, ya, lalu kamu ancang-ancang, hitungan ketika kamu berlari kencang, tendang pakai ujung kaki. Enggak, bukan itu seorang coach. Seorang coach adalah orang yang menghargai dan tahu betul potensi anaknya masing-masing. Lalu tugas dia adalah memberikan umpan balik, memberikan feedback. Umumnya dalam bentuk pertanyaan. Ya, aduh, Pak, saya senang sekali diberi tantangan ini. Tapi saya belum pernah mengerjakan pekerjaan ini. Ini proyek yang sangat luar biasa dan ini baru dalam hidup saya. Seorang coach tidak akan mengatakan, oke, kalau begitu nih saya ajarin. Langkah pertama, kamu harus melakukan ini. Setelah ini, kamu melakukan itu dalam waktu sekian bulan. No. Seorang coach akan mengatakan dalam hatinya, lu bisa, lu mampu. Itulah karena itulah saya memberikan kepercayaan kepada kamu.
Oke. Kemudian dia balik bertanya kepada timnya itu, kamu coba lihat dalam lingkungan Anda, lingkungan kamu, atau dalam sejarah-sejarah yang kamu lihat, ya, apakah para penakluk itu selalu punya modal, punya background atau pengalaman di bidang itu? Kamu coba lihat seorang Cristiano Ronaldo ketika berumur belum genap 17 tahun dan pertama kali main di Manchester United, apakah dia pernah punya pengalaman sebagai tulang punggung tim besar seperti Manchester United? Ya, tidak. Kalau kita lihat dalam bahasa kekinian misalnya, apakah presiden kita misalnya Presiden Jokowi, ya, ketika dia tampil sebagai presiden pernah mendapatkan pengalaman leadership profile dan background yang luas seperti yang dibutuhkan saat ini? Tidak. Setiap seorang pemimpin hebat selalu mempunyai apa yang disebut sebagai kesempatan pertama dan hari pertama. Dan mereka bisa menaklukkan. Dan saya yakin kamu bisa menaklukkan. Terus apa yang harus saya lakukan? Coba lihat. Seorang coach selalu memberikan feedback, memantulkan bola. Menurut kamu, ketika orang-orang hebat melakukan pekerjaan pertamanya, apa yang mereka lakukan? Apa modal utama mereka? Lalu akan menjawab ini si talent. Confidence. That's right. Itulah yang Anda butuhkan. Selalu begitu ya seorang coach. Jadi bukan orang yang mengajarkan seperti guru TK, mengajarkan murid-muridnya melakukan pekerjaannya pada saat mereka masih mereka pertama kali belajar, ya. Tetapi orang yang yakin dengan kemampuan talentnya, ya timnya, lalu mengembalikan dalam bentuk pertanyaan dan challenge selanjutnya. Itulah coach, ya. Selalu membimbing, tetapi membimbingnya dalam konteks orang yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan atas kemampuan talentnya masing-masing. The C model, connector, challenger, dan coach. Next. Ya, nah selanjutnya, next, ya ini leadership for now and tomorrow, ya. Ini modal untuk semua leader, ya. Kalau Anda mau mengembangkan leadership Anda, ini model yang Anda juga harus terus upgrade, ya. Anda harus selalu lapar, ya, bergairah untuk mendapatkan model ini. Knowledge, attitude, skill, dan habit. Ya, saya nggak perlu menjelaskan terlalu detail, Anda semuanya sudah tahu. Ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa knowledge dan skill itu penting untuk terus Anda asah, untuk terus belajar. Maka stay hungry, stay foolish, ya, selalu belajar. Dan belajar not necessarily harus dari kampus, dari business school, ya, dari training yang mahal, ya. Anda bisa belajar dari mana saja, ya. Anda even bisa belajar dari tim Anda. Anda bisa belajar dari tukang parkir yang ada di kantor Anda. Kemampuan belajar itu adalah salah satu ciri seorang leader. Karena kalau orang punya kemampuan belajar tinggi, maka dia akan terus tumbuh. Ya, seperti gambar pohon ini terus tumbuh. Demikian juga skill. Nah, bedanya dengan knowledge, skill itu harus dipraktekkan. Skill itu diasahnya dengan cara just do it. Ya. Kalau Anda nggak melakukan, seberapapun Anda cerdas, ya, dan punya begitu banyak ilmu, ya, no way Anda nggak pernah bisa menjalankan leadership Anda dengan baik kalau Anda nggak punya skill, dan skill itu diasah dengan cara dipraktekkan. Nah, yang jauh lebih penting daripada knowledge dan skill adalah attitude, karena attitude ini adalah bahan bakar, ya, bahan bakar dari kemajuan seseorang. Attitude is bagaimana menyikapi apa yang terjadi atau cara merespon apa yang terjadi pada diri kita. Ya, orang yang pintar tapi attitude-nya nggak baik, maka dia tidak akan bisa pernah bertumbuh. Karena merasa dirinya sudah pintar. Buat apa saya belajar? Apalagi belajar dengan tim saya, dengan anak buah saya, anak fresh graduate seperti anak-anak milenial ini, malu dong. Ya, masa saya seorang senior manager harus belajar sama anak-anak kemarin sore? Nah, itu dia pintar barangkali, tetapi dia tidak punya attitude yang baik untuk bisa bertumbuh. Maka tinggal tunggu saatnya.
Fantadir sa'ah kata orang Arab, ya. Tinggal tunggu waktunya. Anda akan kesalip sama orang-orang yang barangkali hari ini masih jauh di belakang Anda, tapi energi belajarnya sangat tinggi. Ya, attitude untuk belajar itu sangat semangat. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini yang paling penting adalah jadikan semua attitude positif Anda sebagai habit, ya, sebagai kebiasaan. Dan ini yang membedakan kualitas seseorang, ya. Habit inilah yang membedakan kualitas seseorang. Kalau Anda, nah ini sekaligus juga tantangan untuk anak-anak milenial ini, ya. Karena membangun habit itu bukan perkara yang mudah, ya. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul membutuhkan konsistensi. Nah, maka dari itu, ayo kita belajar untuk persistence, ya, untuk membuat hal-hal yang baik, ya, menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, sehingga nanti akan menjadi trademark kita. Oh, si A. Kalau kita berbicara misalnya katakanlah misalnya Mbak Sri, ya. Siapa itu Mbak Sri? Seorang profesional yang selalu on time misalnya. Bagaimana Mbak Sri bisa dapat trademark seorang profesional yang on time? Karena Mbak Sri punya habit untuk selalu datang tepat waktu. Habit ini dibangun, ya, bukan dengan sehari 2 hari. Kalau Anda tepat waktu sehari 2 hari belum disebut sebagai seorang yang punya habit dan trademark tepat waktu. Tapi Anda bangun berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, itulah habit yang akan menjadi trademark Anda. Next. Nah, ini kayaknya slide terakhir saya. Ya, tim kita bagaimanapun, ya, membutuhkan pengembangan diri. Anda sebagai seorang leader harus selalu memfasilitasi. Jadi jangan berpikir bahwa orang bekerja itu hanya butuh money. Ya, ada kebutuhan pengembangan diri. Dan ini bentuk-bentuk atau model-model pengembangan diri. Anda pasti tahu ini, ya, bedanya apa, coaching, mentoring, training, dan counseling, ya. Pilih yang tepat sesuai dengan situasi, kebutuhan pekerjaan, dan juga kebutuhan tim Anda. Karena bisa jadi dalam satu departemen ada orang yang butuh coaching, tapi ada orang yang memang betul-betul butuh training, atau paling tidak mentoring. Karena kalau di coach ini nggak dapat ini. Kenapa? Modalnya nggak ada. Jadi frekuensinya itu belum nyambung gitu. Nah, kalau frekuensinya belum nyambung, ya jangan di coaching. Ya nggak masuk nanti. Kasih training. Ya, datangkan seorang mentor. Belajar langsung dari ahlinya. Nggak apa-apa. Ya. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing agar orang bisa bergerak maju, dan ini kebutuhan buat mereka. Ya, next. Ya, next. Oke. Ini sudah menjadi slide saya yang terakhir. Mana nextnya ini? Ya, terakhir tinggal thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Mbak Sri, silahkan kalau masih ada waktu, kalau ada yang mau berdiskusi lebih lanjut. Ya, wow, luar biasa Pak Ulu, terima kasih. A very detailed explanation about leadership, dan ternyata leadership itu adalah seni menggerakkan orang, ya Pak Ulu. Kira kita kemarin yang belum mendapat pasti penasaran banget apa sih itu leadership, dan ternyata sangat-sangat inspiratif sekali slide-nya Pak Ulun. Nah, during your presentation Pak Ulun, kita tadi udah ngadain polling. Dan ternyata setelah mendengarkan slide-slide-nya Pak Ulun dan juga penjelasan-penjelasan Pak Ulun yang sangat detail sekali, 100% orang yang hadir di sini sudah siap menjadi seorang leader. Wow, keren, sip. Oke. Ada yang not yet, semuanya of course I'm ready to be a leader. Karena penjelasan Pak Ulun sangat-sangat detail sekali. Nah, karena juga waktu sebenarnya masih ada tapi tinggal sedikit banget Pak. Tapi kita ada question dan ada part question banyak banget. Karena udah mendekati waktu yang injury, ini langsung aja saya bacain. Pertanyaan pertama, Pak Ulun, bagaimana cara menjadi leader yang baik ketika kita diposisikan untuk memimpin tim yang isinya lebih senior dalam sisi usia ataupun pengalaman? Nah, ini, monggo Pak Ulun. Ya, konsep situational leadership itu adalah konsep yang relevan dalam kondisi apapun. Pada intinya adalah know your team. Ketahui tim Anda dengan baik. Tidak boleh ada orang yang lebih paham dari tim Anda kepada tim Anda daripada Anda sendiri. Artinya Anda harus sangat-sangat paham, ya. Dan tentu ketika Anda paham siapa mereka,
Anda bisa mendefine ya leadership style apa yang paling cocok untuk menghadapi mereka. No issue, no problem, no matter what, ya. Apabila Anda menghadapi orang yang lebih senior, apabila Anda menghadapi orang yang even lebih pintar dari Anda, ya, Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Yang paling penting adalah jangan samakan leadership style Anda kepada semua tim Anda yang berbeda-beda background-nya. Nah, sekarang kita pelajari. Orang tua itu ingin diapakan? Orang pinter itu ingin diapakan? Senior itu ingin diapakan? Needs-nya apa? Nah, itu yang paling penting. Jadi Anda pahami needs mereka apa, lalu Anda memberikan solusi sesuai dengan needs mereka masing-masing. Needs orang yang pinter, orang yang senior, ya, orang yang lebih dulu masuk ke perusahaan itu atau tempat itu daripada Anda apa? Ingin diakui. Dan berilah pengakuan. Apalagi pengakuan nggak perlu bayar, ya, nggak perlu modal khusus. Yang Anda perlukan hanya pengakuan. Dalam bentuk apa? Statement Anda, gesture Anda, kemudian juga job modeling yang Anda berikan kepada mereka, ya, itu semua berangkat dari bentuk apresiasi dan pengakuan Anda kepada orang yang lebih senior dari Anda. Dan itu akan menjadi efektif. Ya, kuncinya di situ. Nah, jadi nanti ketika Anda menghadapi jenis orang lain yang modelnya lain lagi, ya pelajari modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, harapannya seperti apa. Maka penting one-on-one session ya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi mereka, background mereka, ya kisah perjalanan profesional mereka. Ya, jadi buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, ya. Hadirkan hati Anda untuk betul-betul berempati. Nah, next step-nya adalah Anda define. Ya, oh ini tim saya yang ini memang berwarna hijau, maka saya modelnya pun harus model hijau misalnya. Oh tim saya ini adalah tim yang senior, maka cara saya menghadapinya adalah dengan cara respect dan memberikan pengakuan. Berikan pengakuan, tidak masalah. Saya datang, terima kasih. Wah ini di sini ada guru-guru saya. Misalnya begitu dalam opening speech Anda. Saya akan belajar kepada bapak-bapak ini, mohon dibimbing. Ya, nggak masalah meskipun Anda seorang atasan. Ya, mereka senang ya, mereka senang karena mendapatkan pengakuan. Ya, demikian juga nanti pada saat memberikan pekerjaan ke mereka juga pekerjaan-pekerjaan yang memberikan pengakuan. Begitu ya. Dan ini sekali lagi berlaku bukan hanya untuk orang tua, ya kondisi apapun bawalah konsep situational leadership. Begitu Mbak Sri? Ya, siap. Next question, Paulun, dari Kak Timothy Christian. Paulun, apakah leadership hanya tentang posisi ketua, atau bisakah kita mengembangkan leadership melalui posisi kita masing-masing, meskipun kita hanya anggota di organisasi perusahaan? Terima kasih, Pak. Very good. Ini pertanyaan yang sangat keren. Ya, pada dasarnya leadership itu tadi kan saya di awal bilang ya, kalian semua, Anda semua, kita semua adalah pemimpin. Ya. Pemimpin itu not necessarily dalam posisi seorang ketua, seorang kepala geng misalnya atau director. No. Ya. Kita di posisi kita masing-masing adalah seorang leader. Anda akan bergerak naik ke atas. Tanggung jawab Anda akan semakin besar. Anda akan menjadi seorang pemimpin yang keren, a great leader, ya. Tergantung dengan apa yang Anda lakukan hari ini sebagai atau dalam posisi Anda hari ini, leadership Anda hari ini. Ya, semakin Anda keren mengeksekusi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai seorang leader di wilayah, di area, di posisi Anda hari ini, maka Anda punya potensi besar untuk bertumbuh menjadi pemimpin yang lebih besar dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, jadi sekali lagi pemimpin itu not necessarily menjadi seorang ketua, kepala, pemimpin di suatu kelompok orang nomor satu, tidak. Ya, bahkan ketika kita menjadi seorang follower, bahkan ketika kita menjadi orang yang paling rendah posisinya dalam sebuah organisasi, pada dasarnya kita juga mempunyai role and responsibility sebagai seorang leader. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, Anda sebagai sebuah organisasi pasti punya customer, pasti punya stakeholder, pasti punya significant others, orang-orang atau organisasi-organisasi yang lain
yang relevan dan selalu menjalin kerjasama atau bekerja bersama-sama dengan tim Anda atau organisasi Anda. Di situ ketika Anda menjalankan role Anda juga membutuhkan role seorang leader. Seorang tukang sapu misalnya di sebuah kantor atau OB atau seorang driver pada dasarnya juga seorang pemimpin. Karena dia punya tanggung jawab di dalam area role and responsibility dia. Apalagi kalau berhadapan dengan misalnya other stakeholder ya atau significant others atau orang lain, ketika seorang resepsionis, seorang tukang sapu ada tamu ya, mereka harus menunjukkan leadership-nya ya sebagai orang yang punya tanggung jawab terhadap misalnya kalau tukang sapu ya terhadap tempat yang harus dia bersihkan. Dia punya tanggung jawab di situ. Ya. Seorang resepsionis punya tanggung jawab bagaimana menyambut tamu dengan baik. Disitulah leadership dia yang harus dia jalankan dan dia praktekkan. Di sisi yang lain sebenarnya kalau Anda kan biasanya mengikuti ini, how to become a good leader. Sebenarnya juga ada ilmu how to become a good followers. Sebenarnya ketika Anda menjadi seorang followers atau bawahan ya atau subordinate, sebenarnya Anda juga sedang memimpin atasan Anda. Karena Anda sedang menservis atasan Anda. Pada dasarnya itu juga bagian dari kepemimpinan. Bagaimana Anda bisa menggerakkan atasan Anda. Bagaimana Anda bisa menggerakkan peers Anda. Ya, itu juga bagian dari seni leadership. Ya. Anda asah, makin hebat, Anda praktikkan, Anda akan menjadi pemimpin yang semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hebat. Begitu Mas Sri? Ya, oke. Next question adalah, halo Pak Ulun, mau tanya sebagai orang yang cukup baru dalam leadership, apakah cara pendekatan kepada anggota kita lebih penting daripada cara memimpin? Mungkin bisa dijelaskan dengan agak fast sedikit Pak, karena dengan injury. Pendekatan itu bagian dari kepemimpinan. Ya, pendekatan itu bagian dari kepemimpinan. Karena langkah pertama menjadi seorang pemimpin yang efektif adalah understanding. Tadi kan pertamanya kan understanding ya. Understanding what, understanding who, understanding why dan sebagainya. 5W 1H. Ya, bagian dari itu adalah praktek kepemimpinan yang pertama. Maka sebelum Anda mengambil keputusan apapun, yang paling penting adalah understanding, mendengarkan, melihat, buka hati yang penuh empati. Ya, itu sudah cukup cepat, Mbak Sri? Iya, menurut saya. Ya, kalau nanti question ini asal dari Kak Geri Dwi Putra. Jadi kalau misalkan belum cukup bisa reach Pak Ulun kayaknya nih ya. Nah, ya mungkin karena waktu yang terbatas ya. Banyak yang belum puas karena memang saya bukan alat pemuas. Ya, nanti kita bisa diskusi. Berarti harusnya next session dengan Pak Ulun harusnya 3 jam ya Pak. Gitu. Ya, kalau 3 jam Anda puas, kami lemas. Baik, next question dari Kak Cita Nontonar Cahaya Pak. Sebagai seorang leader, saat harus mengambil risiko dari suatu keputusan, mana yang harus didahulukan untuk disampaikan ke tim yang merupakan kebanyakan generasi milenial ini, antara proses atau result Pak? Cukup jelas pertanyaannya Pak? Atau perlu diulang? Agak kurang jelas maksudnya. Ya, sebagai seorang leader, saat harus mengambil resiko dari suatu keputusan, mana yang lebih didahulukan untuk disampaikan antara prosesnya atau resultnya gitu? Paham. Karena saya orang yang percaya bahwa proses dan result itu bukan dua hal yang diadu atau harus dipilih mana proses atau result. Itu nggak make sense. Proses dan result itu adalah satu kesatuan, seperti satu keping mata uang. Ya, jadi tidak ada pertanyaan didahulukan mana proses atau result, tidak ada. Inti dari leadership adalah menggerakkan orang, resources yang kita miliki untuk mencapai tujuan, which itu adalah result. Tapi untuk sampai kepada tujuan, kita harus punya proses yang baik, yang excellent. Maka tidak ada istilah ada orang yang mendahulukan result daripada proses atau sebaliknya, tidak ada. Result itu sangat penting. Karena itu memang itulah mengapa kita ada sebagai seorang leader. Tapi jangan lupa untuk sampai kepada result, kita harus punya proses yang baik. Jadi jawaban saya tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan, tidak ada yang harus didahulukan mana result atau proses. Ya, jangan tertipu dengan perbedaan result dan proses.
Rizal dan Prost adalah satu halaman yang sama, satu buku yang sama. Tujuan kita leadership, kita menjadi seorang leader memang itu result. Dan untuk sampai ke result, kita harus membangun proses yang baik. Begitu Mas Rik? Yes. Luar biasa Pak Ulun, sepertinya ini adalah end of the question-nya yang masuk. Nanti saya yakin banyak sekali para audiens yang ingin, we want more Pak, we want more dengan sesi ini gitu. Nah, terima kasih banget Pak Ulun sudah meluangkan waktunya bersama kita di Sabtu ini, di weekend ini. Sama-sama. Dengan sangat-sangat insightful. Nah, maka dengan berakhirnya question ini berakhir juga sesi Leadership Skill for the Workplace of Tomorrow dengan Bapak Ulun Nuha. Terima kasih. Sampai ketemu kembali Pak Ulun. Sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa teman-teman, kita masih ada sesi berikutnya di Room Stage. Tetap stay tune untuk menyaksikan sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ayo, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.